"Mas, tungguin!" teriak Kevin di belakangku. Seolah tak mengindahkan panggilan Kevin, aku tetap berjalan cepat menuju ke arah sosok itu. Hingga akhirnya perlahan sosok itu pun menghilang. Tanpa kusadari, kini aku sendirian. Saat ku tengok ke belakang, ternyata Kevin tidak terlihat. "Vin, Kevin!" teriakku memanggilnya. Namun tak ada jawaban. Mungkin dia terlalu jauh atau suaraku tidak terdengar olehnya, sebab terbias kabut yang memang sangat tebal. Sambil tetap menunggu Kevin, aku mencoba mengamati sekitarku. Tanah yang kuinjak sedikit berpasir, dan ada beberapa batu berukuran sedang di depanku. Ku coba mengamati lebih seksama. Kulihat ada air. Ternyata aku berada di pinggir sebuah danau atau telaga. Kemungkinan saat itu aku berada di pinggir Telaga Kuning Gunung Lawu. Tak berselang lama muncul gumpalan semacam asap bergulung-gulung di atas batu yang paling besar di depanku. Cukup lama asap itu bergerak-gerak di sekitar situ, hingga pada akhirnya asap itu terpecah menyebar lalu menghilang begitu saja. Aku masih tertegun melihat kejadian itu, hingga aku disadarkan dengan datangnya seekor burung jalak yang entah sejak kapan sudah hinggap di atas batu. Burung jalak itu masih hinggap dan bermain-main di atas batu yang persis berada di pinggir sebuah telaga. Tak lama berselang, ku dengar langkah kaki sedikit berlari di belakangku. Ternyata Kevin berhasil menyusulku sampai tempat ini. "Stop dulu, Mas. Ketinggalan jauh aku nih, Mas," ucapnya sambil mengatur nafas yang ngos-ngosan. Sorry Vin. Aku nggak tahu. Kayak nggak sadar udah jalan terlalu cepat. Beruntung kamu nggak nyasar," ucapku pada Kevin. Aku cukup salut dengan mental Kevin. Dia masih SMA kelas 3, tapi cukup bisa mengendalikan rasa takutnya dan tidak panik dalam situasi seperti ini. Tak sia-sia dulu dia kusuruh menunggui makam tua di salah satu gunung malam-malam saat pengambilan tanda keanggotaan organisasi. Terbukti mental dia terbentuk dengan sangat baik, di samping tempaan jam terbang mendaki gunung selama ini tentunya. "Kita di mana ini, Mas?" ucapnya memecah lamunanku. "Gak tahu, Vin. Kemarin waktu di base camp kan juga gak dikasih tahu kalau ada danau di sini," ucapku pada Kevin. "Bisa jadi danau ini emang lokasinya jauh dari jalur, makanya kita gak dikasih tahu." "Terus kita kemana ini, Mas?" tanya Kevin lagi. "Yang penting kita cari tempat aman dulu buat istirahat, sambil nunggu kabutnya hilang. Baru kita orientasi lagi buat cari jalan atau bikin tanda SOS. Siapa tahu ada yang lihat dan nolong kita," jawabku pada Kevin. Sambil berpikir untuk menentukan kemana lagi arah kami nanti akan berjalan, aku masih terus memperhatikan burung jalak yang sedari tadi masih bermain-main di pinggir telaga ini. Burung ini terlihat jinak. Sesekali ia mendekat padaku, tapi ketika hendak kusentuh, dia pergi kembali. Dia tak pernah pergi jauh, masih di sekitaran tempat ini. Iseng kukeluarkan sebungkus mie instan. Kubuka bungkusnya lalu kuremukan isinya. Kuberikan pada burung itu, dan ia pun memakannya. Kurasa sudah cukup kami istirahat. Kami pun berniat melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi yang lebih aman. Setidaknya aman dari sapuan badai maupun sambaran petir jika terpaksa kami harus kembali bermalam. Ketika kami berdiri, burung jalak itu tiba-tiba datang mendekatiku. Dia hinggap di sebuah batu yang berada tepat di depanku. Matanya terus memandangku seolah sedang mengajak berkomunikasi. Tak lama burung itu terbang menjauh, lalu kembali lagi, menjauh lagi dan kembali lagi, seolah menyuruhku berjalan ke arah dia terbang tadi. Kami pun memutuskan mengikuti burung jalak itu. Entah kemana ia akan membawa kami, karena kurasa semuanya akan sama saja. Semoga saja kami menemukan tempat yang cocok dan aman untuk istirahat atau bermalam.
Waktu saat ini menunjukkan pukul 14.00, yang artinya sudah 6 jam lamanya kami tersesat. Beruntungnya seluruh perlengkapan kami masih utuh. Persediaan perbekalan juga kami perkirakan masih cukup untuk 3 hari. Semoga tidak terjadi hal yang lebih buruk atau bahkan mencelakakan kami. Sekitar 30 menitan kami berjalan, kami tiba di suatu tempat di mana terdapat hutan di salah satu sisinya. Sepertinya ini adalah salah satu ujung dari sabana ini. Tetapi tempat ini berbeda dengan dinding tebing yang kutemui sebelumnya. Oh iya, sepanjang perjalanan tadi kami tetap memasang tanda seperti sebelumnya. Aku mendekati salah satu sisi yang terdapat banyak pepohonan. Burung jalak yang tadi kuikuti sudah tidak terlihat lagi. Entah pergi kemana. Aku rasa tempat ini memang cocok untuk mendirikan tenda. Banyak pepohonan yang lumayan tinggi yang bisa berfungsi menahan angin maupun petir. Karena petir akan menyambar benda yang lebih tinggi. Tapi baru kuamati sebentar, tiba-tiba perasaanku berubah tidak enak. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Di salah satu sisi tempat ini kulihat ada semacam lubang besar gelap yang sedikit tertutup dedaunan dari pohon yang ada di sekitarnya. Aku tak dapat memastikannya karena pandanganku masih terhalang kabut. Aku berniat mendekat untuk memastikan. Namun belum sempat kakiku bergerak, tiba-tiba burung jalak yang tadi kuikuti kembali datang. Aku tak begitu mempedulikannya. Aku tetap mencoba melangkah mendekat. Tapi burung jalak itu lagi-lagi datang dan hinggap di tanah tepat di depanku seolah menghalangiku. Aku mencoba mengusirnya. Burung itu terbang menjauh lalu berhenti dan menatapku. Tak lama burung itu kembali datang dan hinggap di depanku seperti sebelumnya. Aku kembali hendak mengusir burung itu. Namun tiba-tiba berhembus angin dingin menerpa wajahku dan seketika darahku berdesir. Aku seperti merasakan sebuah kengerian, atau tepatnya sebuah teror. Aku melihat ke arah tempat yang hendak kutuju tadi. Perlahan kabut pun tersibak. Sedikit lebih jelas kulihat bahwa tempat itu adalah sebuah goa. Terdapat banyak sekali sesajen diletakkan di depan pintu goa itu. Sedikit kelegaan. Artinya ada manusia yang pernah ke sini. Tapi kelegaan itu seketika sirna ketika kulihat seperti ada sorot mata yang menatap tajam ke arahku dari dalam goa. Aku terpaku seperti tersihir. Kontrol atas panca indraku seolah sirna. Aku sama sekali tak mampu menggerakkan tubuhku. Hingga tiba-tiba aku merasakan tulang-tulangku lemas tak berdaya. Aku tertunduk. Pandangan mataku berkunang-kunang. Ketika kegelapan hampir menguasai kesadaranku, tiba-tiba aku merasakan seperti sentakan yang mirip tersengat arus listrik diikuti hembusan angin dingin cukup kencang menerpaku. Aku seketika tersadar. Ketika pandangan mataku sudah kembali jelas sepenuhnya, aku melihat kepulan asap di depan pintu goa itu. Asap itu bergerak-gerak di sekitar sesajen yang berada di depan itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba Kevin berteriak di belakangku. Mas, itu mas, ayo lari mas, cepet. Ucap Kevin yang panik sembari menarikku menjauh, atau lebih tepatnya berlari. Kami pun berlari tak tentu arah. Kevin berada di depanku. Dia terus berlari tanpa tujuan yang pasti. Aku berusaha mengikutinya supaya kami tidak terpisah. Ia berlari sangat kencang hingga aku sendiri pun kesulitan menyusulnya. Hingga dengan susah payah, akhirnya aku kini sudah berada tepat di belakangnya. Dengan satu gerakan menjegal salah satu kakinya, akhirnya aku berhasil menghentikan Kevin dengan cara merobohkannya. Kevin, tenang dulu, stop. Ucapku menenangkan dia. Kevin terlihat terengah-engah. Bulir keringatnya terlihat jelas di keningnya. Keadaanku pun tak jauh berbeda. Mas, tadi mas, ngeri. Ucapnya terbata-bata. Tenang dulu, tenang. Nih, minum air dulu baru ngomong. Ucapku pada Kevin.
Aku lihat tadi banyak banget mas. Mereka gak suka sama kita. Mereka mau nyerang. Makanya aku lari. Ucapnya setelah meneguk air dari botol. Apa Vin? Kamu lihat apa? Sambungku. Ada makhluk gede banget mas. Mirip yang aku lihat tadi waktu kamu ninggalin aku. Dia bawa senjata semacam pentungan atau gada gitu. Gak ngerti deh mas. Terus di belakangnya banyak banget makhluk kecil-kecil. Semua bawa parang. Mereka ngelihat ke arah kita dengan tatapan gak suka. Lalu yang gede kayak mau jalan ke arah kita. Makanya aku ngajak lari. Ucap Kevin masih diliputi kengerian. Aku yang tak bisa melihat bentuk penampakan mereka hanya bisa manggut-manggut mencoba mencerna penuturan Kevin. Memang tadi kurasakan banyak sekali kehadiran makhluk gaib di sekitar goa. Tapi aku tidak yakin apakah mereka berniat baik atau buruk. Aku hanya ingin memastikan tempat tadi hingga aku merasa seperti hampir kehilangan kesadaran. Lalu tiba-tiba kembali sadar dan Kevin menarikku untuk berlari. Aku kembali berdoa dan berzikir, memohon ampun serta memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Tak lama berselang, burung jalak yang tadi kuikuti kembali datang dan hinggap di tanah tepat di depanku berdiri. Burung itu lalu berkicau sambil terus menatapku, seolah ia sedang berkomunikasi denganku. Aku hanya tertegun memandanginya sebab aku memang tak mengerti bahasa burung. Usai berkicau, burung itu lalu terbang menjauh dan berhenti lalu menatapku. Aku kembali merasakan seolah burung itu menyuruhku untuk mengikutinya. Kali ini kuyakinkan diriku untuk terus mengikuti burung itu saja. Semoga dia yang nanti menunjukkan kepada kami jalan keluar dari sini. Kami kembali berjalan menyusuri sabana ini mengikuti burung jalak. Sesekali burung itu berhenti dan berkicau sambil tengok-tengok ke segala arah. Lalu terbang lagi dan kami pun melanjutkan mengikutinya. Beberapa kali kami berhenti ketika burung itu kembali berkicau. Tapi jujur, kurasakan saat ini kami merasakan adanya gangguan secara gaib. Kami terus berjalan. Kulihat jam kini sudah menunjukkan pukul 15.30. Hari sudah menjelang sore. Semoga sebelum gelap kami sudah menemukan jalan keluar, atau setidaknya lokasi yang aman untuk bermalam. Tak lama kemudian kami sampai di lokasi yang banyak terdapat pohon cantigi. Banyak juga batu-batu berukuran lumayan besar tersebar di segala tempat. Saat aku mengamati lokasi sekitar, tanpa kusadari ternyata burung jalak yang tadi kuikuti sudah tidak ada. Entah pergi kemana. Kami berusaha mencari keberadaan burung itu, karena kurasakan burung itu memang seperti menuntun kami. Kevin pun setuju dengan pendapatku. Lama kami mencari kesana kemari tetapi tetap tidak kami temukan. Hingga tiba-tiba ada suara yang memanggil kami dari kejauhan. Mas, mas, woi, teriak seseorang entah dari mana. Kami celingukan mencari sumber suara tadi, hingga tiba-tiba kami dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang berdiri di sebuah batu tepat di belakang kami. Entah sejak kapan ia ada di situ. Aku mengamati orang itu. Dia memakai pakaian biasa, celana panjang berwarna coklat tua, sepatu, jaket parasut beserta hoodie yang menutup kepalanya. Dia juga menggendong sebuah ransel besar. Aku yakin ia adalah pendaki. Alhamdulillah, ketemu orang juga akhirnya. Batinku saat itu. Sampean nyasar mas, ucap orang itu. Ketika aku hendak menjawabnya, tiba-tiba mulutku tercekat saat melihat bagian wajahnya yang sangat pucat. Ya, benar sekali. Kulit orang atau pendaki ini sangat pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Aku jadi berpikir bahwa dia bukanlah manusia. Lagi pula, jika dia memang manusia, apa yang sedang ia lakukan sendiri di sini? Tenang aja mas, saya ini manusia juga kayak sampean. Gak perlu takut, saya juga nyasar di sini. Ucapnya seperti mengetahui isi pikiranku. Oh, iya mas, jenengan sendirian aja.
Ucapku padanya sedikit ragu. Enggak, saya rombongan sama teman-teman saya. Tapi saya nyasar sendirian di sini. Teman-teman saya udah pergi ninggalin saya, ucap pendaki itu. Wah, kasihan juga orang ini. Tersesat sendirian tapi teman-temannya malah pergi ninggalin. Tapi bentar-bentar. Gimana dia bisa tahu kalau teman-temannya ninggalin? Sedangkan dia tersesat di sini sendirian. Bisa jadi teman-temannya lagi nyari dia sekarang. Batinku saat itu. Ya, saya tahu kalau teman-teman saya ninggalin saya, Mas. Karena saya sudah nemuin jalannya dan mereka sudah nggak ada di sana. Tapi saya emang kembali lagi ke sini untuk ngambil tas saya yang sengaja saya tinggalin waktu nyari jalan. Ucap pendaki itu lagi. Lagi-lagi aku tertegun. Ia benar-benar seperti bisa membaca pikiranku. Aku jadi ragu dengan orang ini. Apakah aku akan mengikutinya atau tidak? Udah, gak perlu dipikirin lagi, Mas. Ayo ikut saya. Nanti saya tunjukin jalannya menuju jalur pendakian. Gak perlu takut. Saya akan menjaga kalian. Ucapnya dengan santai. Sepertinya memang tidak ada pilihan lain. Lagi pula sejak tadi aku sudah sangat sering menemui hal janggal dan tidak masuk akal. Badan dan pikiranku sudah terlalu lelah. Lebih baik aku ikuti saja dulu alurnya. Siapa tahu memang inilah jalan keluarnya. Jika memang nantinya ditakdirkan aku tidak selamat, setidaknya aku mati dalam upaya menyelamatkan diri dan temanku, bukan dalam kepasrahan semata. Kami kembali berjalan menyusuri area padang rumput yang juga banyak ditumbuhi cantigi dan beberapa pohon edelweiss. Pendaki itu berjalan pelan namun pasti, seperti tidak ada keraguan terhadap arah yang dipilihnya. Sepanjang perjalanan, dia sama sekali tak menoleh kepada kami, apalagi mengajak kami berbicara. Dia terus saja berjalan dan kami tetap mengikutinya. Hingga tiba-tiba ia berhenti. Aku dan Kevin pun ikut berhenti di belakangnya. Dia hanya berdiri saja memandang ke arah depan. Entah apa yang sedang ia lakukan. Samar ku dengar ia berbicara, tapi aku tak bisa mendengar dengan jelas. Suara yang keluar dari mulutnya seperti sedang bergumam. Cukup lama ia berhenti, dan kami tetap menunggunya. Hingga suatu ketika ia kembali bergerak. Terus bergerak melewati batu demi batu. Ya, benar sekali. Jalur yang kini kami lalui berbatu dan menanjak. Hingga sampailah kami di sebuah dinding tebing yang tidak terlalu tinggi. Mungkin tingginya sekitar 5 meter. Kita udah sampai di ujung perjalanan. Kalian jalan aja melalui pinggiran tebing ini. Terus naik. Nanti kalian akan menemukan jalur pendakian. Ucapnya tanpa menoleh. Kita bareng aja, Mas. Jawabku. Enggak. Kalian jalan aja duluan. Ada yang masih harus aku lakukan di sini. Ucapnya. Tanpa membantah, kami pun menuruti perintahnya. Dan persis ketika aku di sampingnya, aku mencium aroma wangi Kamboja. Aku sempatkan menoleh kepadanya. Ia tersenyum kepadaku, meski tetap dengan wajah pucatnya. Saat ini posisi Kevin sudah kusuruh mendahuliku. Jadi ia sekarang tepat berada di depanku. Dan setelah aku melewatinya, lirih seperti ku dengar ia berbicara kembali. Aku memang harus tetap di sini. Sangat pelan, namun aku tetap bisa mendengarnya. Seketika aku tersentak. Aku baru teringat bahwa aku belum menanyakan siapa namanya. Dan aku semakin dibuat kaget. Ketika aku menoleh hendak bertanya kepadanya, orang itu sudah tidak ada di belakangku. Lenyap begitu saja meninggalkan aroma wangi Kamboja yang cukup menyengat. Bulu kuduku kini meremang hebat. Bahkan seluruh bulu di badanku merinding. Aku segera bergegas menyusul Kevin karena aku baru menyadari bahwa pendaki itu bukanlah manusia. Ketika aku berhasil menyusul Kevin, aku segera mengajaknya untuk bergegas. Dan benar saja, sesuai arahan pendaki misterius tadi, kini kami sampai juga di jalur pendakian. Aku yakin bahwa ini jalur pendakian,
karena aku menemukan beberapa sampah sisa pendaki lainnya. Dan aku semakin yakin, karena aku bertemu dengan rombongan pendaki lain tak lama berselang. Ketika aku tanyakan pada mereka, memang benar inilah jalurnya. Aku ikuti saja rombongan itu. Tak beberapa lama kami sampai di Sendang Derajat. Di dekat Sendang Derajat itu terdapat warung. Akhirnya malam kami menginap di warung itu. Menurut penuturan pemilik warung, setelah aku menceritakan pengalaman tersesatku, bahwa benar, yang menunjukkan jalan padaku adalah salah satu pendaki atau mungkin hantu pendaki yang dulu pernah meninggal di sekitar situ. Kadang dia memang menunjukkan jalan bagi para pendaki yang tersesat. Tapi mengenai makhluk besar dan anak buahnya yang hampir menyerang kami, beliau tidak begitu yakin. Tapi beliau membenarkan bahwa di suatu sisi Gunung Lawu memang terdapat goa yang sering digunakan untuk nyepi dengan tujuan tertentu. Setelah hari berganti, cuaca kini kian membaik. Sudah tidak ada lagi kabut tebal menyelimuti gunung ini. Pagi ini kami melanjutkan pendakian menuju ke puncak Hargodumilah. Perjalanan kami lancar tanpa halangan berarti. Ketika aku berada di puncak, aku melihat ke sekelilingku. Di salah satu sisi bawah sana memang terlihat adanya telaga. Mungkin telaga itulah salah satu tempatku kemarin sempat tersesat. Tapi ketika terus kuamati, aku tak melihat adanya mulut goa. Mungkin memang tidak terlihat dari sini. Tak lama berselang, kabut kembali datang. Sebelum kembali terjadi hal buruk, kami harus segera turun dan menuju ke warung Sendang Derajat tadi. Tapi sebelumnya kami sempatkan berfoto di puncak. Foto yang kalian lihat adalah hasil foto saat di puncak waktu itu. Terlihat jelas di belakangku kabut cukup tebal dan angin pun sedikit kencang. Uniknya saat kami tersesat kemarin, kami sebetulnya sempat mengambil beberapa foto. Tapi tak satu pun yang jadi. Hanya gambar polos saja. Waktu itu kami membawa kamera analog isi roll film. Sayangnya foto-foto lainnya hilang entah kemana termasuk negatifnya. Sesampainya di warung, kami kembali beristirahat. Kami tak mau terburu-buru turun mengingat kejadian kemarin masih membekas di dalam pikiran kami. Kami takut kembali terjadi sesuatu. Jadi lebih baik kami menunggu pendaki lain yang hendak turun dan meminta bergabung. Keputusan yang bijaksana. Benar saja. Tak lama kemudian ada rombongan pendaki yang singgah di warung ini. Mereka hendak turun ke base camp. Dan kami mengutarakan maksud kami dan mereka tidak keberatan kami bergabung dengannya. Setelah dirasa cukup untuk beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan turun ke base camp. Sepanjang perjalanan turun cukup lancar, dan menjelang maghrib kami semua telah tiba di base camp. Malam ini kami kembali menginap di sini, tapi kali ini kami tidak mendirikan tenda. Kami menumpang tidur di dalam ruangan base camp. Kami sempat ceritakan kejadian kami tersesat kemarin kepada beberapa petugas base camp. Mereka hanya tertawa menanggapi cerita kami. Padahal kami sudah sempat khawatir kalau kami tidak akan selamat. Hanya satu kalimat yang masih kuingat sampai sekarang dari salah satu petugas base camp. Itu hanyalah salam perkenalan untuk kalian. Dan dalam situasi seperti itu, kalau kalian bertemu burung jalak, bisa dipastikan kalian akan selamat. Dan satu lagi, saya jamin kalian, terutama kamu, sambil menunjuk kepadaku, bakal kembali lagi ke sini dan akan terus merasa nyaman di sini, di Lawu. Kira-kira seperti itu, dan memang benar adanya. Sejak saat itu, aku merasa seperti terus merasa rindu dengan Lawu. Hingga saat ini terhitung sudah 9 kali aku mendaki ke Gunung Lawu. Aku merasa seperti mempunyai sebuah ikatan dan kedekatan khusus dengan Gunung Lawu. Entah apa itu. Bahkan ketika aku telah menikah dan memiliki anak, aku menyematkan nama Gunung Lawu untuk anak sulungku yang kebetulan laki-laki, yaitu Mahendra. Mahendra adalah nama lain Gunung Lawu dalam bahasa Sangsekerta atau Jawa kuno. Demikian cerita pendakian perdanaku di Gunung Lawu yang tak pernah bisa kulupakan hingga saat ini. Semoga ada hal baik yang bisa diambil manfaatnya.
Jika ada hal yang tidak baik, tolong jangan diikuti. Tetaplah menjaga sopan santun dimanapun kita berada. Hormati setiap kebiasaan, adat, bahkan penghuni lain di setiap tempat atau gunung yang kita datangi. Karena pada dasarnya kita adalah tamu. Sekian cerita pendakian Gunung Lawu dari Mas Henry. Semoga dapat diambil sisi positif dari cerita di atas. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari part 1. Bagi teman-teman yang senang dengan adventure, jangan lupa mampir ke channelnya Mas Henry Setiawan. Dan jangan lupa di subscribe ya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.